Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah pada hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga di GPIB Peniel, Palembang. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita semua diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Inyoman Jepun MTH. 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan, saat mereka putus asa menempuh perjalanan, saat mereka bekerja tanpa hasil, dan dalam segala persoalan kehidupan. Ia hadir untuk merubah sedih menjadi sukacita, merubah putus asa menjadi pengharapan, merubah kegagalan menjadi berhasil, merubah segala hal dan membuatnya indah. Di dalam semua kehadiran dan penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid dan juga kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Syukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita. Pada hari ini, hari ke-40 sesudah Paskah, kita semua datang untuk bersujud sembah, merayakan hari Kristus naik ke sorga. Ia naik ke sorga untuk menerima kembali tahta kemuliaannya sebagai Raja, di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala tuan. Yesus adalah Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jemaat, silahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Segenap hati dan
Saudara, mari tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas taktanya yang kudus. Demikian atas pembimbing Mazmur 47 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus melimpahi kamu. Dan melimpah atasmu juga. Silakan duduk. Jemaat, marilah mengaku segala kesalahan dan dosa kita. Ya Tuhan Yesus, kami mengaku segala kesalahan dan dosa. Kami tahu bahwa Engkau adalah Raja atas semesta, tetapi kami lalai menyerahkan diri kepadamu dan enggan hidup kami diperintah oleh-Mu. Kami selalu berpikir dan bertindak menurut keinginan hati. Kami mau agar Tuhan memulihkan keadaan kami sesuai waktu yang kami tentukan. Padahal waktu Tuhan selalu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kepadamu kami memohon, ya Tuhan Yesus, kami mengaku bersalah dan berdosa. Kami merancang banyak hal bagi hidup dengan akal dan pikiran kami. Kami mengandalkan kekuatan untuk mewujudkan semua rencana kami. Kami gagal untuk memahami bahwa Engkau telah menentukan masa dan waktu untuk melakukan apa yang telah Tuhan rencanakan bagi hidup kami menurut kuasa-Mu. Kepadamu kami memohon, ya Yesus, Tuhan dan Raja kami. Kami mengaku bersalah dan berdosa. Kami tidak siap menjadi saksi-Mu. Engkau telah berjanji untuk memberi Roh Kudus agar kami mampu melayani keluar batas-batas, melayani hanya di lingkungan gereja atau jemaat kami.
Padahal ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan kehadiran kami untuk memberi damai sejahtera-Mu. Kami terlalu berpikir dan melihat ke langit dan sangat kurang melihat ke bumi. Kepadamu kami memohon. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Saudara jemaat Tuhan, Yesaya 63 ayat 8 dan 9 berkata, bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Saudara kekasih dalam Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara umat Tuhan, setiap orang yang diampuni dosanya mengalami kehidupan baru. Saya mengajak saudara untuk berdiri, untuk bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru bagi setiap orang yang mengalami kehidupan baru karena pengampunan dosa dari Allah. Bukalah kitab suci saudara. Perintah hidup baru di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Perintah hidup baru, Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Perintah hidup baru berbunyi demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun
yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi Aku menunjukkan belas kasihan, menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kami datang kepadamu ya Bapa dalam Kristus Yesus. Di hari ini kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus Juru Selamat kami ke sorga. Firman Tuhan akan kami baca dan renungkan. Tolonglah kami untuk beroleh pengertian memahami kekayaan firman-Mu. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab terambil dari Markus pasal 16 ayat 9 sampai yang ke-20. Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan yang ke-20 yang mengatakan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan.
Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda penyertaannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, marilah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Saudara yang berada di rumah, silakan berjabat tangan, kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu, untuk berbagi sukacita. Damai sejahtera di hari yang penuh sukacita ini dikenal dengan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Warga GPIB lebih mengenal dengan hari pemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, seluruh yang saudara baca di Injil Markus pasal 16 ayat 9 hingga ayat yang ke-20 merupakan seluruh rangkaian simpulan. Simpulan dari rangkaian peristiwa kebangkitan sampai naik ke sorga. Apapun yang disebutkan dari ayat 9 sampai 20 itu, saudara bisa menemukannya di beberapa kitab yang lain, dari Injil Matius sampai Kisah Para Rasul. Sebut saja misalnya ketika bicara tentang ayat yang ke-9, Yesus bangkit dan menampakkan diri, saudara bisa menemukan misalnya di Matius 26, Matius 27 tentang kebangkitan itu dan penampakan. Lalu ketika bicara soal ayat 12, coba lihat, ia menampakkan diri dalam rupa lain kepada 2 orang. Saudara bisa menemukannya di Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 tentang penampakan di jalan Emmaus. Atau beberapa hal yang lain, misalnya ketika ayat 19 tentang naik ke sorga, saudara bisa merujuk kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Intinya saya mau bilang, Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 20 ini rangkuman
dari kisah kebangkitan hingga kemudian kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, mari lihat ayat yang ke-15. Pada rangkaian kata-kata perpisahan sebelum naik ke sorga, ini yang menarik, ada perintah yang persis sama dengan Matius pasal 28. Tolong lihat ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Perintah ini seringkali disebut dengan amanat agung. Mohon maaf, walaupun secara pribadi saya tidak nyaman menggunakan istilah amanat agung. Seakan Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 itu lebih agung dari amanat-amanat Tuhan Yesus yang lain. Ya toh, kalau kita menggunakan istilah amanat agung, barangkali lebih tepat perintah terakhir sebelum naik ke sorga. Mungkin lebih nyaman seperti itu. Sebab segala perintah manapun tetap agung karena keluar dari mulut Tuhan Yesus. Perintah ini adalah beritakanlah kepada segala makhluk. Ini menarik, mau menunjuk pada tidak ada perbedaan apapun. Kebenaran tentang Yesus Kristus adalah Tuhan harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi dengan konsekuensi begini: kalau mereka percaya, mereka diselamatkan. Kalau tidak, mereka tidak diselamatkan. Ayat 16. Banyak kita mengabaikan ayat 16 ini. Rasanya ini lebih tepat diucapkan hanya untuk sesama kita orang Kristen. Kenapa? Enggak enak. Kok enggak enak? Nanti seakan mengatakan yang lain tidak diselamatkan. Saya mau bilang kepada saudara, dalam kapasitas Bapak Ibu Saudara yang percaya pada Yesus Kristus, saya tidak mau bicara tentang ajaran agama lain, tetapi siapapun saudara, termasuk saya yang percaya pada Yesus Kristus, kita diingatkan pada ayat 16 bahwa mereka yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan mereka yang tidak berarti tidak diselamatkan. Titik yang pakai koma, tegas. Saudara harus meyakini proses ini. Jangan lagi bilang, oh enggak kok di sana bisa. Enggak, sebagai orang percaya pada Yesus Kristus, saya enggak mau bicara agama lain. Saya minta saudara untuk berani berucap, berkata dan berani mengaminkan ini. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Ini catatan saya yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya suka ayat 16 ini harus dijelaskan karena nanti jadi repot pemahamannya. Tolong lihat, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Orang cuma sampai ayat itu tidak tuntas, padahal ada komanya. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Akhirnya orang kemudian mendoktrin secara keliru kebenaran ayat 16 ini, bahwa walaupun terima Tuhan Yesus, tapi kalau tidak dibaptis maka tidak diselamatkan. Tolong lihat baik-baik ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Fokus saudara di bagian akhir, yang tidak percaya akan dihukum. Yang percaya tapi tidak dibaptis bagaimana? Saya mau bilang hal yang penting kepada Bapak Ibu. Baptisan adalah meterai perjanjian antara Allah dan saudara yang terima meterai itu, bahwa engkau dan aku terhisap dalam perjanjian keselamatan. Meterai itu tanda sah. Meterai itu tanda sah. Saya kasih contoh. Ketika saya bikin perusahaan, ceritanya begitu, dan buat perjanjian, misalnya dengan Pak Siahaan di sebelah sini, kami punya 2 perusahaan, lalu kami buat perjanjiannya, bagi untung 50%, karyawan direkrut dari bla 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 bla. Lalu kami tanda tangan di atas meterai.
Secara hukum, tanda tangan di atas meterai itu berarti sah. Meterai melegitimasi perjanjian itu. Sekarang, ketika salah satu dari kami berdua, Pak Siahaan atau saya misalnya, beliau, salah satu tidak ikuti butir-butir itu perjanjian, taruhlah saya, yang tidak taat pada butir-butir perjanjian itu, maka walaupun pakai meterai, dengan sendirinya perjanjian itu batal. Ulangi, ketika salah satu dari kami tidak mengikuti semua proses yang kami tanda tangani dengan legitimasi meterai, bertubi-tubi meterai itu ditempel sekalipun, perjanjian itu batal. Mengapa? Karena salah satu dari kami tidak taat, dan saya tidak bisa tuntut apa-apa karena saya nggak taat di situ. Saya mau katakan hal yang sama kepada saudara. Engkau diselamatkan bukan karena dibaptis. Baptisan adalah meterai untuk menjadi tanda bahwa saya dan saudara terhisap dalam perjanjian keselamatan. Yang selamatkan engkau adalah Yesus Kristus. Tidak heran kalau ayat 16 bilang, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Klimaksnya dipercaya itu. Legitimasinya, tolong lihat Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 11. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Lalu bagaimana dengan baptisan? Saya katakan tadi, baptisan adalah meterai itu, cap. Sehingga di Israel itu begitu, yang punya ternak di meterai untuk bedakan siapa pemiliknya. Saudara yang menerima tanda itu bagian, itu punya Tuhan, kata Tuhan, dan itu yang tidak, bukan punyaku. Itu meterai. Makanya di GPIB itu disebut dengan sakramentum, tanda suci karya keselamatan Allah, firman yang kelihatan melalui sakramen itu. Tidak penting? Oh penting, supaya orang tahu bahwa engkau percaya pada Yesus Kristus, terlihat dari meterai yang engkau terima misalnya kan. Tetapi baptisan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus ketika engkau percaya dan beriman kepadanya. Saya harus meluruskan ini supaya jangan sampai ada seseorang tertentu yang barangkali sudah nggak bisa dibaptis, baru terima Tuhan Yesus, lalu sudah mau akhir hidupnya, mesti dibaptis, kalau tidak nggak selamat, padahal tinggal detik-detik terakhir, kasihan. Dan dia berseru, Yesus Kristus adalah Tuhan. Oh, nggak sah karena nggak dibaptis. Bukan engkau yang menentukan keselamatannya, tapi imannya yang percaya diperhitungkan oleh Allah untuk diselamatkan. Amin. Ini penting Bapak Ibu, harus sampai pada titik itu. Ini catatan saya yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu, coba lihat ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Tolong lihat ya, beritakanlah firman. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya: mengusir setan, berbicara dalam bahasa asing, memegang ular, minum racun, apalagi tidak celaka, menyembuhkan orang sakit. Lalu fokusnya di mana? Saya mau mengajak saudara untuk fokus. Fokusnya adalah beritakanlah Injil, tanda-tanda ini akan menyertai. Tolong Bapak Ibu jangan lupakan ya, beritakanlah Injil, tanda-tanda ini akan menyertai. Apa maksudnya? Pemberitaan Injil selalu terlegitimasi melalui tanda-tanda ajaib. Silakan baca, Paulus orang langsung berkerumun dan percaya ketika dia buat tanda ajaib. Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu, orang langsung berkerumun dan percaya karena dia buat tanda ajaib. Jadi fokusnya pada firman, bukan pada tanda-tanda legitimasi firman. Saya ulangi, fokus saudara adalah pada pemberitaan firman. Bagi yang tidak percaya, supaya dia percaya pada pemberitaan itu,
Tuhan mengaruniakan tanda ajaib supaya si pemberita itu melakukannya dan orang percaya, langsung percaya. Jadi tanda ajaib ini diberikan untuk melegitimasi kebenaran pemberitaan firman. Bukan tanda ajaiblah yang utama yang harus dibuat oleh para rasul. Fokus mereka ada pada pemberitaan. Tanda ajaib itu membuat orang yakin bahwa pemberitaan itu benar. Kalau saudara sudah percaya, apakah membutuhkan tanda ajaib untuk menerima kebenaran Injil itu? Kan nggak perlu toh. Mereka yang tidak percaya dan harus diselamatkan, acap kali mendapatkan tanda-tanda ajaib itu. Saya bilang begitu. Jadi tanda ajaib adalah cara yang Tuhan buat untuk membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya. Jangan fokus, hadirilah ibadah penyegaran iman dan mujizat dan tanda. Orang datang bukan pergi ibadah cuma untuk supaya dapat mujizat dan tanda. Salah? Saya nggak berani bilang. Saya mau bilang keliru. Datanglah untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah. Puji Tuhan kalau aku dilawat dan kemudian mendapatkan kesembuhan misalnya dari tanda ajaib itu, puji Tuhan. Tapi intinya saudara datang bersekutu dan menerima firman, karena fokus perintah adalah beritakan firman, bukan membuat tanda ajaib. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Nah sekarang bagaimana Bapak Ibu dan saya bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita? Tolong buka Roma pasal 10 tadi. Roma pasal 10 yang saya sebut tadi, khususnya ayat 12 dan seterusnya. Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15 saya bacakan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, maksudnya yang percaya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya pada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Tanggung jawab saudara dan saya adalah memberitakan firman. Lalu ketika saudara mendapati beberapa orang tidak percaya, melakukan dosa, atau berbuat tidak adil karena imanmu kepada Yesus Kristus, lalu saudara dengan mantap berdoa mengutip doa Tuhan Yesus, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Salahkah? Enggak salah. Tapi saya khawatir ketika saudara berdoa seperti itu, sorga akan menjawab menurut Roma pasal 10 tadi ayat 13 sampai 15. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya khawatir sorga akan jawab, engkau, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat karena kau tidak kasih tahu. Bagaimana mereka mau percaya kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mau memberitakan kalau tidak ada yang utus? Hari ini kita mengingat lebih dari 2000 tahun yang lalu pengutusan itu sudah dibuat kepada gereja dan orang percaya. Jangan lagi terlalu pede untuk mengatakan ampunilah mereka. Khawatirnya aku dan engkau tidak pernah bersaksi tentang kebenaran hingga mereka yang salah tidak tahu tentang kebenaran. Yehezkiel 33 ayat 15, 16, 17 kurang lebih bilang begini. Jika aku mendapati orang berdosa, ia berbuat dosa, engkau tidak menegurnya, orang itu aku hukum, tetapi aku meminta pertanggungjawaban nyawanya kepadamu, karena orang tidak tahu kasih tahu. Ngeri loh Bapak Ibu. Ketika baca Injil Markus ini, saudara dan saya diingatkan sudah seberapa Bapak Ibu dan saya maksimal menjadi pemberita
untuk menegur yang salah supaya kembali ke jalan yang benar. Karena kalau mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, berarti kita yang kena pertanggungjawaban nyawanya. Aduh, ini nanti saya takut kalau bawa khotbah ini ada yang sudah bermain di kepala. Terus bagaimana caranya? Bawa Alkitab ke lorong-lorong, harus suruh bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Susah ya. Toleransi beragama harus tetap ada toh. Kalau saya sederhananya, tunjukkanlah Yesus dalam hidup Bapak Ibu, dalam perkataan, tanggung jawab saudara di kantor, pergaulan saudara, cara saudara bertutur kata, manis banget, indah banget, menyentuh dan membahagiaan. Engkau tidak tergoda untuk korupsi, engkau tidak tergoda untuk bikin dosa dan salah. Ketika orang berjumpa dengan saudara yang model seperti itu, dia akan tertarik. Wow, kalau Roh Kudus bekerja melalui teladan saudara, dia kemudian ingin mengenal Yesus Kristus. Itu yang saya maksud. Lah kalau sulit untuk menegur kebenaran, beri contoh tentang hidup yang benar bagi orang lain. Terakhir saya mau tutup. Kenapa butuh 40 hari baru kemudian Yesus naik ke sorga? Pertanyaannya penting Bapak Ibu. Kenapa butuh 40 hari sampai kemudian Tuhan Yesus baru naik ke sorga? Malah beberapa daerah di kampung-kampung tertentu, termasuk tempat di mana saya dilahirkan, di Manado sana, itu dihubung-hubungkan. 40 hari itu Tuhan Yesus masih jalan-jalan dan menampakkan diri kepada murid, ya toh, butuh 40 hari. Lalu orang mulai hubungkan. Makanya kalau ada orang mati, dia akan baspok selama 40 hari. Ini cilaka ini. Mulai dihubung-hubungkan di sini. Kenapa Bapak Ibu butuh 40 hari? Sebelum saya jawab, saya mau kasih balik begini. Kenapa? Kasih balik dengan pertanyaan. Kenapa Yesus cuma butuh 3 hari untuk taklukan Lucifer dan mengalahkannya di alam maut? Kenapa? Tuhanmu dan Tuhanku cuma butuh 3 hari untuk menebus saudara dari maut. Kenapa? Cuma butuh 3 hari lalu dunia diselamatkan. Kenapa butuh 40 hari baru naik ke sorga? Sebab rupanya selama dari kebangkitan sampai 40 hari, kerjaan Tuhan Yesus cuma satu, menampakkan diri, ngajar ulang, yakinkan ulang. Apa maksudnya? Butuh 40 hari untuk yakinkan para murid dan para rasul, aku sudah bangkit. Butuh 40 hari untuk mengalahkan kedegilan dan kepongahan manusia. Cuma 3 hari untuk kalahkan Lucifer, tapi butuh 40 hari untuk meyakinkan dunia bahwa saya sudah bangkit. Ini soal kan? Saya mau tutup bilang begini. Tolong ingat Bapak Ibu, Yesus sudah bangkit. Jangan lagi nggak percaya, seakan saudara bikin kerjaan lagi untuk penampakan lagi dan penampakan lagi. Percayalah, Yesus sudah bangkit. Karena memang mengalahkan kedegilan manusia butuh waktu. Sebab manusia lebih cenderung untuk bicara soal akal dan logika. Kalau enggak tepat berarti salah. Iman saudara bukan karena logika, tapi keyakinan saudara karena percaya saudara kepada Allah. Mari percaya supaya engkau diselamatkan. Buatlah orang lain juga percaya supaya mereka juga diselamatkan. Selamat memaknai peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Ya. Di atas bukit yang sepi, hari yang cerah, Tuhan Yesus terangkatlah sambil memberi
Saudara umat Tuhan, mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, mari kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Engkau yang telah bertakhta di sorga, Engkau yang agung dan mulia. Kami bersyukur untuk karya keselamatan, penebusan yang dilakukan. Terpuji-pujilah namamu. Kami percaya Tuhan naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kami. Kiranya jika waktunya tiba, kami dipandang layak oleh Tuhan untuk berada di tempat di mana Engkau sediakan untuk kami. Maka biarlah firman Tuhan ini menegur, mengingatkan kami kembali. Adalah penting untuk percaya, kendati pun secara nalar tidak masuk di akal logika kami, bahwa ada Tuhan yang jadi manusia, bahwa ada Tuhan yang mati dan bangkit. Banyak yang meragukan dan mempertanyakannya. Buatlah terus kami percaya untuk tidak tergoda pada berbagai argumentasi manapun secara logikal. Kami percaya Engkau telah mati, bangkit, naik ke sorga, yang akan datang kembali dengan kemuliaan, menjemput kami yang sudah percaya. Sekarang pakailah kami dalam kapasitas apapun kami, entah sebagai presbiter atau jemaat, dalam kapasitas kami orang tua, suami istri, atau anak-anak, dalam aktivitas usaha, bisnis, pekerjaan kami di kantor, pendidikan, atau apapun, untuk menjadi saksi dan membuat orang lain pun percaya bahwa Engkau Juru Selamat kami yang telah naik ke sorga. Beri kami hikmat, karena tanggung jawab kami adalah fokus pada pemberitaan dan kesaksian. Di kesempatan manapun, mampukanlah kami. Bapa, terima kasih, terpujilah nama Tuhan untuk kesempatan ini, untuk mengingat rayakan peristiwa kenaikan Juru Selamat kami Tuhan Yesus ke sorga. Di syafaat ini kami terus menyerahkan Indonesia, Sumatera Selatan, Kota Palembang ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Istimewa Kota Palembang dengan berbagai kondisi kami menghadapi pandemi ini. Beri kami hikmat, mampukan kami untuk beraktivitas dengan hikmat Tuhan, supaya kami boleh juga menjadi alat Tuhan bersama pemerintah memutuskan mata rantai pandemi ini. Gereja Tuhan kami serahkan di berbagai tanggung jawab yang saat ini dilakukan, pekabaran Injil sebagai perintah Tuhan sebelum naik ke sorga yang harus dilaksanakan. Gereja apapun, termasuk gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, baik di lingkup sinodal, musyawarah pelayanan, maupun lingkup jemaat. Tuhan berkati secara khusus musyawarah pelayanan Mupel Sumatera Selatan, bahkan GPIB Jemaat Piniel Palembang,
dengan berbagai hal yang sedang disiapkan untuk pelayanan-pelayanan yang lebih baik ke depan. Kami sedang bergumul untuk berbagai upaya renovasi gedung gereja dan berbagai kebutuhan yang saat ini sangat dibutuhkan, termasuk peralatan sound system yang baru, keperluan-keperluan alat-alat pelayanan dan penunjang pelayanan yang saat ini sedang dipikirkan di tengah kondisi-kondisi yang sangat sulit seperti ini, termasuk mimbar gereja ini yang saat ini sedang diupayakan kemungkinan besar untuk diganti. Kami melihat proyek besar ini mustahil di tengah pandemi ini, tapi juga kami percaya kami punya Tuhan yang memiliki Peniel Palembang, yang empunya gereja ini dan kepala gereja ini. Biarlah dalam semangat kebersamaan, karena kuasa Tuhan yang ajaib, beberapa target yang kami rindukan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas pelayanan lebih baik ke depan dapat dilakukan ketika beberapa tahap termasuk renovasi gedung gereja luar dan dalam sedang dilakukan saat ini. Bapa, terpujilah nama Tuhan. Berkati para presbiter, unit-unit misioner, mereka yang berkarya karena talenta masing-masing, pemandu lagu, pemain musik, tim IT, vikaris, siapapun kami. Biarlah gerak yang sama kami buat, yaitu menyenangkan Tuhan dalam tiap arak-arakan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Yang sakit tetap kami doakan, yang berduka pun tetap kami doakan. Pulihkanlah dan hiburkanlah, kuatkanlah tiap-tiap pribadi di tiap pergumulan yang dihadapi saat ini. Terpujilah namamu, demi Tuhan Yesus Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama
verheven aan zijn voeten nederleg, zal men nu voor eeuwig wezen. Jezus leidde mij de weg, zal men nu voor eeuwig wezen. Jezus leidde mij de weg. Als mijn kroon die hij zal geven, aan zijn voeten nederleg, zal mijn lied voor eeuwig lezen. Jezus leidde mij de weg, zal mijn lied voor eeuwig wezen. Jezus leidde mij de weg, zal mijn lied voor eeuwig wezen. Jezus leidde mij de weg, zal mijn lied voor eeuwig wezen. Jezus leidde mij de Mari kita bersyukur kepada Allah karena Ia selalu melimpahkan berkat dan anugerahnya bagi kita. Mari bersyukur atas kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ia naik untuk menerima kuasa sebagai Raja semesta dan memelihara kita dengan kasih dan kuasa yang dahsyat. Mari menyatakan syukur melalui memberikan sukarela. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu karena Engkau naik ke surga untuk menjadi Raja yang berkuasa. Berilah kuasa dan kemuliaan-Mu agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan Tuhan kami, serta bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup kami. Kami dan kuduskan persembahan kami agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah Hari Kenaikan Yesus Kristus ke surga 13 Mei 2021 di rumah masing-masing. Pembukaan katekisasi kelas katekisasi reguler diberitahukan kepada jemaat GPIB Penel Palembang telah dibuka kelas katekisasi reguler bagi orang tua yang anaknya ingin mengikuti katekisasi reguler. Silakan mengambil formulir di sekretariat pada jam kerja 00.00
08.00 sampai dengan 15.00 WIB. Batas penutupan sampai tanggal 31 Mei 2021 dan pertemuan dengan orang tua sidi dan peserta sidi pada tanggal 6 Juni 2021. Demikian ringkasan Wakil Jemaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri. Mari kerjakan firman Tuhan yang telah kita dengar menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju Saudara, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom Bapak Ibu, Saudara,
warga jemaat GPIB, Jemaat Peniel Palembang, terutama orang tua, kita bagaikan busur di mana kehidupan anakmu bagaikan anak panah melesat dari busurnya menuju ke masa depan. Sang pemanah, yakni Allah perkasa, sangat tahu sasaran bidikan keabadian. Dia merentangmu dengan kuat kuasanya, hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Sebagai orang tua, meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah agung. Sebab dia mengasihi anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap. Salah satu bentuk liukan busur panah atau orang tua adalah dengan mengantarkan anak-anak ke gereja untuk mengikuti kelas katekisasi. Dengan demikian, orang tua bersama gereja telah menyiapkan anak-anak melesat jauh, bagaikan anak panah, untuk menggapai masa depan bersama Tuhan. Mari antar anak-anak saudara untuk ambil bagian dalam kegiatan pelaksanaan katekisasi reguler yang pendaftarannya telah kami buka. Tuhan memberkati saudara. Shalom Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Terhitung tanggal 9 Mei 2021, GPIB Jemaat Peniel Palembang telah membuka pendaftaran peserta katekisasi reguler tahun program 2021-2022. Karena itu kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak usia untuk mengikuti katekisasi. Persyaratan lengkap silakan ada di Warta Jemaat untuk segera datang ke kantor gereja, mengambil formulir dan mendaftarkan anak-anak saudara. Mohon melengkapi beberapa berkas dokumen sebagai berikut: akte kelahiran, surat CD surat baptis jika sudah dibaptis, kemudian surat akte perkawinan, catatan sipil maupun gereja. Data-data ini kami butuhkan untuk mengecek identitas dan nama lengkap dan tanggal lahir supaya sesuai nanti ketika pelaksanaan CD dan dokumen kami akan keluarkan. Untuk saudara ketahui bahwa pelaksanaan katekisasi ini akan dilakukan secara daring, dan Majelis Jemaat GPIB Peniel Palembang telah menyiapkan seluruh perlengkapan selain akun Zoom yang mampu 100 peserta, juga beberapa alat multimedia telah kami siapkan untuk melaksanakan katekisasi dalam bentuk daring ini. Karena itu mari antar putra-putri saudara untuk mengenal Tuhan Yesus lebih baik, dan kami memprosesnya selama 1 tahun sehingga menjadi warga sidi dewasa iman. Khusus Bapak Ibu yang berdomisili di luar GPIB Peniel Palembang, sekaligus menyampaikan hal yang sama kepada seluruh majelis jemaat GPIB dimanapun saudara berada, yang rasanya gereja saudara tidak dapat memfasilitasi proses katekisasi oleh karena kondisi pandemi seperti ini. Kami membuka diri untuk membantu gereja-gereja yang tidak dapat melaksanakan katekisasi secara daring untuk dapat mendaftarkan diri melalui rekomendasi gereja saudara ketika mengirimkan surat kepada jemaat kami. Kiranya melalui kerjasama seperti ini tidak ada halangan lagi bagi anak-anak kita untuk tidak dapat mengikuti katekisasi, dan kalau Tuhan izinkan tahun depan mereka menjadi warga sidi dewasa iman. Selamat mendaftarkan diri, selamat mengantar anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.